Halo teman-teman, kenalin gue Sarah, gue anak Fakultas Hukum Unkris. Baik lagi di konten ADC, ada apa dengan kampus? Nah sekarang nih lagi ada kegiatan seminar nasional, judulnya itu Bisakah Freddy Sambo Bebas? Nah gimana nih menurut kalian, bisa nggak Freddy Sambo bebas? Ini ikutin gue aja untuk tahu jawabannya. Let's go! Sekarang gue udah masuk nih ke seminarnya. Gue sekarang rada telat, tapi ini tuh udah mulai dari sekitar setengah jam yang lalu. Nah sekarang kita ikutin dulu kegiatannya, seminarnya kayak gimana. Tapi nanti setelah kegiatannya selesai, gue bakal wawancara sama narasumbernya yang pasti bermanfaat dan top banget deh. Yuk. Jadi kegiatan seminarnya ini udah selesai. Nah di belakang gue ini ada beberapa instansi pers dari berbagai media juga yang mau wawancara sama dua narasumbernya tadi. Ini di belakang gue ini rame banget, tapi tim Unkris TV itu udah dapet tempat, cuman kita nggak bisa ada wawancara secara eksklusif untuk mereka berdua. Jadi teman-teman bisa dilihat aja videonya di belakang gue ini. Gini, saya pikir seminar ini membuka wacana baru. Tadi saya sebutkan apa itu keadilan yang sifatnya formalistis, yaitu undang-undang yang memang menuntun itu kepada proses hukum dan keadilan. Tetapi hari ini seminar kami lebih fokus pada keadilan substantif. Apa yang isi dari keadilan itu, di samping adanya hukum-hukum yang disebutkan sebagai hukum yang sifatnya formalistis. 340 dihukum mati misalnya, itu formalitas hukum yang menuntun kepada proses hukum keadilan. Tetapi ada teori-teori yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai kemanfaatan yang ada pada tataran hukum yang substantif, yang isi hukum yang betul-betul di dalamnya ada berbagai pertimbangan. Kalau saya bicara substantif, saya memilih dari 3 gagasan hukum substantif itu adalah kepastian hukum. Kalau kita bicara kepastian hukum, dihukumlah dia seperti hukum yang mengatur 340 hukum mati. Tapi ada kemanfaatan apa kalau ini dilakukan penuh seperti itu? Kemudian bagaimana keadilannya? Nah, saya menggunakan kemanfaatan ini yaitu meminta agar orang yang didakwa dengan hukuman berat tadi 340 kurung 338 membuka semua apa yang dia tahu, yang alami, yang dia lakukan untuk kejahatannya secara terorganisir itu, menggerakkan lembaga dan diramaikan oleh social justice, oleh mas sosial. Bahwa ada manfaat bagi masyarakat kalau dibuka oleh orang yang dituntut dengan hukum yang formalitis itu, akan ada perubahan. Saya lengkap. Apa benar ada kerajaan-kerajaan di dalam yang ditemukan social justice tadi oleh masyarakat?
buka semua, lengkap, seutuh-utuhnya. Nah ini juga himbauan Presiden dan Kapolri. Maka dengan itu negara akan berpotensi kuat memiliki lembaga baru kepolisian yang mungkin yang baik dipertahankan, yang jelek dibuang. Maka ini lebih bermanfaat dan ini sebagai kompensasi tentu diberikanlah kepada terdakwa itu pengurangan hukuman. Nah kalau pengurangan diturunkan saja satu tingkat, ini akan ada pemotongan yang mengarah kepada hukuman bebas bersyarat namanya. Diatur di undang-undang ada bebas bersyarat setelah menjalani sebuah putusan hakim yang bukan mati dan bukan seumur hidup. Nah kalau ini akan terjadi karena kerelaan dari terdakwa mengungkapkan semua apa yang dia lakukan selama ini dan bisa memperbaiki lembaga di mana dia berada dan dia secara terorganisir melakukan semua dengan seluruh bagian-bagian di sana, kita akan bermanfaat dan manfaat hukum inilah sebagai manfaat keadilan. Demikian penjelasan saya. Pak, pengakuan itu di persidangan atau sekarang, Pak? Atau... Karena dia ditolak dan tidak memenuhi syarat untuk sebagai GC, maka nanti di persidangan saja. Hakim GC nggak selalu juga diikuti oleh hakim. Nah, kalau cocok akan diikuti oleh hakim, walaupun tidak terdaftar sebagai GC. Jadi F.S. Sambo ini tidak masuk bagian karena dia pelaku utama dari GC. Jadi dia tidak otomatis mendapat. Tetapi kalau hakim, jaksa dan penyidik lainnya itu mempunyai gambaran kemanfaatan dari keadilan, maka tetap dia akan mendapatkan hak itu sebagai wewenang hakim, wewenang pengadilan. Jadi tidak selalu yang melalui jalur GC resmi itu juga mendapat perhatian oleh hakim. Banyak saya contohkan tadi seorang pegawai KPK yang direkomendasikan sebagai GC ditolak oleh hakim. Saya nggak sebut namanya, tapi cari saja sendiri, pasti ada itu. Nah kemudian sebaliknya, kalau yang tidak ada rekomendasi tapi memang hakim menilai bermanfaat untuk masyarakat karena pengakuannya, keterbukaannya, merombak sebuah lembaga yang strategis di negara ini, maka hakim akan mempunyai potensi. Harapan saya, hakim akan menggunakan kemanfaatan keadilan ini menjadi benefit bagi proses hukum, maka sudah layak bagi pengurangan ya. Tidak mungkin fresh prak. Saya tekankan sebagai orang berlatar hukum, tidak mungkin dia fresh prak, tetapi dia akan bisa menikmati bebas bersyarat. Berapa kira-kira bebas maksimal? Saya tidak bisa memperkirakan, tapi kalau hakim menurunkan hukuman mati 340-nya diturunkan menjadi 338, ya akan 15 tahun atau 20 tahun. Sejauh ini prosesnya katanya cenderung ditutup-tutupi gitu kalau masyarakat menilai. Justru itu, saya memecah itu. Saya memecah informasi ditutupi, direkayasa dengan tawaran. Kalau seorang Sambo mau membuka persoalan ini, buka-bukanya himbauan Presiden dan Kapolri, maka kita akan bisa merubah struktur di dalam Polri. Saya meyakini bahwa korban akan kecewa. Saya meyakini dan saya manusia, saya pun akan merasa begitu kalau saya di posisi itu. Tetapi untuk ke depan nanti, saya yakin keluarga pun akan memahami, kita akan menulis sebuah kepolisian, ada putranya satu juga masih di kepolisian, akan merasakan manfaat ke depan sebagai bangsa dan negara. Prof, mengenai alasan yang berubah-ubah, kita ingin melihatnya. Ya, kalau saya melihat kasus ini ya, sekarang ini kita sudah terperangkap dengan situasi karena begitu hebatnya berita-berita ini yang berganti-ganti. Tetapi akhirnya kita disuguhkan seakan-akan kita sudah mempercayai dan menghukum Sambo sekarang ini. Padahal pertandingan itu belum selesai, masih ada di pengadilan nanti. Nah pertama, kita disuguhkan dan percaya bahwa ada tembak-menembak. Percaya kita itu. Nah di tengah jalan tiba-tiba ada lagi perubahan karena pengakuan dari berada kemudian sekarang kita percaya lagi nih skenario yang kedua ini, sehingga saya berpikir jangan-jangan ada lagi skenario yang ketiga gitu. Nah apakah skenario yang ketiga ini muncul nanti dalam proses karena Putri istrinya Sambo kan sedang diperiksa, apakah juga bisa nanti terjadi lagi perubahan di persidangan? Coba bayangkan ya, tiba-tiba sekarang kita percaya Sambo begini seperti disuguhkan oleh penyidik ya, seperti apa nanti ditentukan oleh jaksa. Tiba-tiba di perjalanan di dalam berita acaranya di persidangan para saksi-saksi berada
Sambo, semuanya mencabut berita acaranya. Wah, nanti ada lagi skenario lain lagi gitu. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan bahwa kita tidak boleh terlalu cepat memberikan judgement kepada kasus ini. Ya, walau Sambo sudah mengaku, ya pasti dia benar. Kita mengatakan tidak ada alasan untuk memaafkan Sambo. Ya saya kira itu adalah keadilan suara masyarakat kan gitu. Tapi dari sebagai segi hukum, sebagai seorang lawyer, saya harus juga melihat bahwa selama belum dijatuhkan hakim putusan itu, kita tidak boleh memberikan hukuman sekarang ini. Hati kita panas, hari kita mengatakan ini terlalu jahat, ya itu boleh-boleh saja. Tapi judgment-nya nanti tergantung kepada apa yang terjadi persidangan. Karena saya ingin jangan sampai dia dihukum ini dengan skenario yang tidak benar. Nah, apakah skenario yang kedua ini sudah benar? Ya nanti kita lihat di dalam persidangan. Ya, karena yang pertama kita dulu percaya, sekarang tidak percaya lagi. Kemudian ada skenario kedua, maka boleh saja dong saya tidak percaya juga. Jangan-jangan ada skenario ketiga kan gitu. Ini jadi itu saya kira. Masyarakat jadi semakin tidak percaya kepada institusi Ya, maksud ini saya sendiri. begini. Kalau skenario pertama kita tidak kita percaya karena adanya skenario kedua, bukan tidak mungkin ada juga skenario yang ketiga kan? Itu saja. Nah, oleh karena itu, karena memang ada skenario yang berubah-ubah, ada perubahan berita acara yang berubah-ubah, ya kan? Kemudian ada pengunduran advokat, mengundurkan diri dan sebagainya. Maka saya pikir kalau dari saya lebih bagus saya menunggu akhir perkara ini setelah diputuskan oleh hakim, barulah kita tahu apa yang sebenarnya. Prof, melihatnya gimana Prof? Kan hari ini ada rekonstruksi, tapi kuasa hukum Brigadir J tidak diperbolehkan untuk melihat. Nah, kalau saya tidak ikuti, tapi kalau itu nggak benar, kalau itu terjadi, ya menurut saya nggak benar juga. Kuasa hukum itu kan harus berada di tempat itu. Kalau betul-betul dia ada rekonstruksi, semua kuasa hukum harus hadir dong di sana. Dia mendampingi kliennya kan. Apalagi dia tersangka gitu loh. Seorang tersangka kan wajib Korban. Kuasa hukum Brigadir J. Brother J maksudnya. Ya, Oh, kuasa hukumnya. kuasa hukumnya. Jadi Kenapa tidak diperbolehkan. Ada alasan apa? Dari Brother J. Ya. Oh, Jadi sejauh ini alasannya tidak diberikan apa? Kenapa? Belum dikasih keterangan oleh polisi penyidik. Jadi apa katanya Kamarudin? Ke kuasa hukumnya? banyak alasan katanya Prof. Hah? Banyak alasan dari pihak kepolisian yang tidak membolehkan. tidak memperbolehkan Komarudin untuk melihat rekonstruksi. Sementara Saya kira Kamarudin pasti bisa memberikan komentar tentang itu, saya kira ya. sementara Tidak kuasa hukum tersangka bisa masuk Masuk. ke dalam gitu Prof. Itu dinilai tidak Melihat fair. pandangan Prof. dari Kalau pandangan Seharusnya- hukum saya berdasarkan undang-undang, ya memang dia bukan kuasa hukum tersangka, dia hukum korban. Tapi kan ini kan katanya kan sudah transparan, ya kan, membuka keadaan sebenarnya. Ya saya pikir tidak ada salahnya kalau kuasa hukumnya Brother J juga bisa melihat kejadian itu, ya kan? Saya kira itu fair. Coba kita bayangkan waktu dilakukan pemeriksaan otopsi ulun, kan paling tidak kan juga ada dokter yang diajukan oleh mereka. Iya. Apalagi ini. Jadi saya berpikir apa ruginya rupanya kalau kuasa hukum Brother J itu Ikut mendampingi, bisa melihat gitu. Saya tidak melihat ada ruginya gitu. Ya. Berarti sejauh ini terlihat tidak fair gitu Prof ya. Dengan tidak dibolehkannya pengacara dari Brigadir J. Ya makanya coba datanya Brother J. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi alasan utama daripada kabar Brother J itu tidak diberikan. Itu nanti dicek kepada Pak Kamarudin aja saya kira. Untuk hal yang bisa meringankan Pak Ferdi selain tadi justice collaborator, kira-kira misalkan kan dikatakan pada saat melakukan tadi disebut nangis atau ada unsur menjaga marwah keluarga. Kira-kira apakah itu bisa menjadi meringankan? Hal-hal begitu biasanya tidak dipertimbangkan hakim, ya. Tidak dipertimbangkan. Tetapi umpamanya gini, saya hanya melihat menjadi pertanyaan saya ini adalah apakah sebenarnya ini betul pembunuh berencana? Ini kan menjadi gelap juga bagi kita. Nah, kalau pembunuh berencana, apakah berada E juga ikut dalam perencanaan ini atau tidak? Kan gitu kan? Dan apa juga umpamanya Putri juga ikut dalam perencanaan sebagainya. Nah, ini terus terang kita nggak bisa pastikan, ya kan? Nah, karena berubah-ubah semua gitu, ya. Jadi kalau memang dia tidak terbukti dalam perencanaan, berarti dia kena 338, berarti tidak ada kemungkinan untuk hukuman mati. Gitu loh.
Jadi tergantung pasal yang dikenakan. Nah sekarang katanya di media 340 dikenakan juga, 338 dikenakan. Tetapi sesungguhnya di sana apakah betul-betul ada perencanaan? Perencanaan itu oleh siapa, dengan siapa, dan bagaimana caranya? Kan harus dibuktikan itu kan. Nah dengan begitu, apakah motif ini penting itu Prof untuk diungkap gitu? Saya sudah katakan bahwa para ahli hukum ini ada yang berbeda pendapat. Ya, dari dulu itu selalu motif itu selalu kan ada yang berpendapat harus dibuktikan di persidangan. Ya kan? Dengan alasan karena rencana, masa berencana nggak ada motif. Tapi ada satu mengatakan tidak perlu dibuktikan, yang penting ada perbuatan pidananya. Nah ini tergantung hakim lah yang mulianya nanti kan. Gitu. Ya, saya komentari mengenai motif. Rekonstruksi salah satu tujuannya mencari motif. Motif ini dalam tataran ilmu hukum disebut dengan teori conditio sine qua non ini menggambarkan mengenai teori kepastian ya. Misalnya di teori disebutkan tidak pernah ada akibat tanpa sebab. Kenapa dia membunuh? Pasti ada sebabnya, maka terjadi akibat. Nah ini salah satu teori yang memastikan bahwa harus cari sebab itu. Karena tidak pernah ada akibat tanpa sebab. Nah ini sedang mencari melalui rekonstruksi. Di sana kelihatan nanti bagaimana kejadian ini, keadaan ini, perbuatan ini, ada 3 hal itu bisa mengungkapkan motif. Motif apa sih sebenarnya, apa betul motif adanya seksualitas yang dipaksakan, adanya harassment, adanya susila. Ini ada nanti pada motif, akan ditemukan motif pada rekonstruksi. Ya, jadi bagaimanapun saya kembali ke teori hukum, tidak pernah ada akibat tanpa sebab. Maka dicari melalui rekonstruksi. Itu pandangan saya. Saya menentang kalau mengatakan ya tidak perlu motif, ya ada perbuatan. Tidak bisa. Perbuatan itu akibat. Menjadi akibat. Tapi perbuatan ini apa sebabnya? Kan saya bilang ada 3. Dia nggak berdiri sendiri. Perbuatan, keadaan, dan keadaan, perbuatan, dan apa tadi? Ada 3. Perbuatan, keadaan, dan kelakuan itu perbuatan. Adanya perbuatan, adanya keadaan, dan adanya korban. Ya tentu ya di antaranya korban ya. Ada 3 hal tadi yang bisa saya kemukakan di depan. Jadi 3 hal inilah, nggak cuma satu, nggak cuma perbuatan selesai, tidak. Analisisnya itu adalah analisis mengenai keadaan, perbuatan, dan kemudian analisis yuridis. Jadi ada banyak analisis yang tidak cukup dengan dia sudah dia berbuat, itu terlalu sempit. Hakim harus luas dan memikirkan kenapa dia melakukan. Kenapa dia mau jadi teroris malah, kalau ini terorisme. Kenapa dia mau? Bukan karena dia teroris hukum mati, tidak itu. Hakim harus adil memperluas cakupan analisisnya, diantaranya motif. Motif itu harus jelas sehingga bisa digambarkan ada pengaruh lain orang enggak, itu juga motif. Jangan-jangan ada satu niat orang lain yang disampaikan, nah dia akan terlibat juga. Maka motif ini jadi penting. Saya sangat tidak sependapat kalau motif ini tidak menjadi salah satu ukuran. Yang penting perbuatan. Perbuatan salah satu dibalik dari motif. Siap. Oke, cukup ya. Terima kasih. Masih ya. Alasan benar. Oke teman-teman, jadi itu dia keseruan kita di kegiatan acara seminar nasional bertajuk Bisakah Ferdi Sambo Bebas. Jadi gimana nih menurut pendapat teman-teman semua, bisa di komen di kolom komentar di bawah. Dan nantikan konten-konten Untris TV selanjutnya. Gue Sarah, pamit undur diri, dadah!